Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana dengan NIM 22080089. Kali ini saya akan presentasikan tugas akhir dari tugas proyek survei pemetaan tentang peta kontur. Peta kontur merupakan jenis peta yang menggunakan garis kontur untuk menggambarkan ketinggian dari satu tempat. Yang kedua itu garis kontur. Garis kontur ialah garis kaya yang digunakan pada peta dan mewakili titik ketinggian yang sama pada permukaan bumi. Garis kontur tersebut memberi informasi tentang relief bumi secara absolut maupun relatif. Garis kontur secara relatif memberi gambaran mengenai kondisi relief bumi dengan menggunakan garis kontur. Sementara garis kontur secara absolut memberi informasi mengenai ketinggian yang diukur dari bidang permukaan laut data. Selanjutnya itu area studi, area pengamatan yang terfokus pada kampus utama Universitas Negeri Padang terletak di Jalan Profesor Dr. Hamka, tepatnya di Air Tawar, dekat dengan pusat perbelanjaan dari tempat strategis lainnya. Pengukuran dimulai dari halaman depan rektorat Universitas Negeri Padang dengan koordinat BM 1, 2, 3, dan 4 dengan petunjuk koordinat masing-masing kelompok. Area pengamatan berupa pengukuran secara langsung ini diharapkan dapat memetakan keseluruhan area UNP dari halaman rektorat hingga kampus IBS di selatan UNP. Selanjutnya ada metodologi. Itu metode yang digunakan pada pengukuran kali ini berupa metode poligon tertutup. Metode ini dipakai karena kemudahannya untuk menghubungkan suatu titik dengan titik lain dan menghimpun titik-titik tersebut secara utuh. Merupakan metode pengukuran di mana garis-garis kembali titik awal jadi membentuk segi banyak yang tertutup secara matematis dan geometris sehingga memiliki ketelitian yang sama atau lebih besar dari ketelitian awal. Untuk penginputan data ke aplikasi ArcGIS, kita menggunakan versi ArcGIS 10.41, melakukan konversi menggunakan teknik rektifikasi, digitasi, adding koordinat, pembuatan kontur, dan layout yang dilakukan dengan perangkat lunak ArcGIS. Dari proses ini dihasilkan data digital berupa peta yang berbasiskan informasi spesial yang terintegrasi, mudah dikopi, dan informatif dan editable. Selanjutnya metode teristris. Metode ini pengukuran kontur merupakan hal penting dalam perencanaan dan pembangunan, tidak hanya untuk menentukan perencanaan konstruksi. Bangunan kontur juga dapat digunakan untuk perencanaan evakuasi, perencanaan kota, dan tata ruang lainnya. Metode teristris merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan di permukaan bumi, di mana pengamat melakukan kontak langsung dengan objek yang akan dipetakan menggunakan alat seperti sifat datar, didolit, total station, dan lain sebagainya. Metode teristris ini dilakukan untuk mendapatkan informasi posisi dari satu objek di permukaan bumi. Metode ini mencakup pengumpulan data, besaran arah, sudut, jarak, ketinggian yang diperoleh langsung dari lapangan. Selanjutnya itu revitifikasi. Revitifikasi itu revitifikasi atau georeferencing atau addressing merupakan proses transformasi data dari data yang belum mempunyai koordinat geografi menjadi data yang mempunyai koordinat geografi. Data yang ditumpang disusunkan atau di-overlaykan dengan beberapa data yang lain yang sudah direktifikasi lebih dahulu. Teknik rektifikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pergeseran atau shifting, pemutaran atau rotating,
perubahan skala atau scaling, skewing, warping, rubber sheeting, dan orthorectifying. Selanjutnya itu cara pembuatan kontur dengan aplikasi ArcGIS. Yang pertama, buka software ArcGIS lalu add data folder yang akan digunakan. Yang kedua, file yang belum memiliki proyeksi UTM maka perlu diproyeksikan dengan cara klik Arc Toolbox, lalu Management Tools, lalu Projection and Transformation Define Project. Yang ketiga, input file point, lalu pilih sistem koordinat sistem UTM 47S karena 49S. Karena kita menggunakan peta wilayah Sumatera Barat yang berada di bagian selatan, maka UTM-nya 47S. Yang keempat itu untuk membuat garis kontur, buat terlebih dahulu raster yang merupakan interpolasi ketinggian dari titik-titik yang sudah diketahui ketinggiannya dengan menggunakan IDW, klik Arc Toolbox, lalu raster interpolation, lalu hasil IDW berupa data raster di mana terdapat informasi mengenai ketinggian yang diperoleh dari hasil interpolasi antar titik yang diketahui ketinggiannya. Data ini akan ubah menjadi garis kontur. Yang kelima, untuk mengubah IDW menjadi garis kontur dengan cara klik Arc Toolbox, lalu 3D Analysis Tools, lalu Raster Surface, lalu kontur, isikan seperti jendela di bawah, itu seperti itu. Itu hasil data. Coba ya, sebelum melakukan pengukuran kita harus tahu apa itu koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z. Koordinat X merupakan jarak melintang dari leveling ke rambut ukur. Sedangkan koordinat Y merupakan jarak yang tegak lurus terhadap permukaan bumi. Dan koordinat Z merupakan fungsi kedalaman dari area yang diamati. Hasil data kami paparkan di PowerPoint. Ya, ini hasil peta kontur. Ya, yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan ini dapat adalah garis kontur atau kontur suatu fungsi dua variabel ialah kurva, di mana fungsi tersebut memiliki nilai konstan. Dalam ortografi, garisan kontur menyambungkan titik-titik dengan lantai tinggi yang sama di atas suatu lantai tertentu, seperti permukaan laut data. Faktor berupa perbedaan elevasi harus diperhatikan pada saat pembuatan titik pengukuran dan pembuatan peta kontur. Jika perbedaan ketinggian lebih besar, kontur yang diproyeksikan akan lebih baik. Untuk menggambarkan titik, pengamatan pada saat pembuatan peta kontur, terlebih dahulu harus diketahui titik sambungannya, yaitu berupa titik yang diketahui koordinat untuk memudahkan penggambaran pada peta. Saat mengatur titik pengukuran kontur, Anda juga harus memperhatikan baseline-nya agar tetap berada di jalan koordinat yang diketahui. Dalam praktikum ini kami menggunakan metode poligon untuk membuat kontur Universitas Negeri Padang dengan beda ketinggian yang variatif tentunya. Pengambilan data untuk membuat peta kontur dapat dilakukan dengan alat survei pemetaan seperti waterpass, dengan dilakukan pengambilan data berupa benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Dari hasil pengukuran sehingga dapat diolah dan dapat didapatkan jarak optis. Jarak optis tersebut dikali dengan azimut lalu ditambah dengan koordinat awal. Itulah kesimpulan yang didapat. Itulah hasil presentasi saya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.